Hari ini kita akan berbincang tentang cinta, jangan salah mencintai. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan waqad qadallahu ta'ala qada'an la yuraddu wa la yudfa. Allah Jalla Jalaluh telah membuat sebuah ketetapan. Yang ketetapan Allah ini tidak bisa ditolak dan tidak bisa dibantah. Apa ketetapan Allah? Anna man ahabba syai'an siwahu udziba bihi. Bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah Azza wa Jal, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Sesuatu yang dia cintai. Yang seharusnya tatkala seorang mencintai sesuatu, sesuatu itu akan membuat dirinya tenang, bahagia, tentram. Tapi ternyata kecintaan kepada selain Allah hanya akan membawa bala. Ketika Allah berbincang tentang orang-orang kafir yang kita kagum dengan kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, Allah Azza wa Jalla mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan takjub ya. Engkau jangan takjub, jangan heran dengan harta yang mereka miliki, dengan anak-anak mereka yang sukses dan berhasil. Apa kata Allah? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Ternyata kesuksesan mereka, kekayaan mereka adalah alat untuk menjadi penyiksaan buat mereka. Fil hayatid dunya. Ini bukan siksa di akhirat ya. Tapi untuk memberikan siksa kepada mereka di dunia. Gimana ternyata harta yang dicintai menjadi adab buat pemiliknya. Anak-anak yang dicintai pun menjadi adab buat orang tua. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mereka akan terbuai dengan cinta mereka lalu mati dalam kondisi kafir. Enggak sempat taubat. Beliau juga mengatakan wa anna man khafa ghairahu sullita alaihi. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka yang dia takuti Allah jadikan berkuasa atas diri. Tatkala seorang takut kepada selain Allah, maka sesuatu yang dia takuti itu malah menguasai diri. Orang biasanya takut akan lari, tapi ternyata ketika dia lari, yang ditakuti akan menguasai dirinya. Wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairahu kana syu'man 'alaihi. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan selain Allah Azza wa Jal, maka hal yang menjadi kesibukan dia akan jadi petaka buat orang itu. Kemudian waman athara ghairahu alaihi lam yubarak fi. Barang siapa yang lebih mementingkan selain Allah Azza wa Jal, maka Allah tidak akan berkahi dia di sana. Supaya kita tahu cinta kita ada di mana dan siapa yang kita cintai. Yang terakhir Ibnu Qayyim mengatakan waman arda ghairahu bi sakhatih askhatahu alaihi walabud. Barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan membuat Allah murka, dia menjilat kepada seseorang, walaupun Allah murka kepada perlakuan dia, maka Allah akan jadikan orang yang dijilat ini benci sama diri. Walabud. Itu sudah sesuatu keniscayaan. Dan ahibati fillah,
Allah menanamkan kepada kita kecintaan kepada syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dicintakan kepada manusia cinta syahwat. Kepada siapa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalik mata'ul hayatid dunya. Wallah indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dicintakan kepada manusia syahwat, kecondongan kepada apa? Kepada wanita-wanita. Siapa yang gak suka sama wanita nak kasih hadiah? Nah, ada jemaah. Ada orang yang sakit. Yang sama wanita dia tidak tergoda. Tapi sama tiang bendera tergoda. Ada. Manusia-manusia yang sakit. Allah mencintakan kepada kita wanita. Dan itu ujian laki-laki. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah, ujian, cobaan yang lebih berbahaya buat kaum daripada wanita. Nggak ada. Jadi kalau bicara fitnahnya laki-laki yang terbesar adalah wanita. Kenapa laki-laki disuruh segera menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena dengan menikah itu seorang akan terjaga pandangan matanya dan kemaluannya tentu. Yang tidak mampu menikah, puasa. Sebagian kita nikah enggak, puasa enggak. Apa yang dilakukan? Terus dia melepas pandangan matanya. Dia pikir dengan dia mencintai gambar-gambar, memandang wanita-wanita, dia akan hidup berbahagia dan bergembira. Wallahi kalla. Nggak bakalan. Yang ada, yang dilihat menjadi bala dan penyakit buat dirinya. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berzina, dia berpikir dengan berzina dia merasakan kenikmatan dan kelezatan. Ya. Tapi kelezatan yang dibalut dengan kegundahan dan kegalauan.